Bacaan panjang ini pun, ya, bacaan panjang dan banyaknya bacaan itu harus melihat kadar kekuatan makmumnya. Ya, jadi harus dilihat makmumnya siapa. Ya, makanya nanti kita lihat ketika di rumah Aisyah kan 443 ya, 11. Selalu tuh di rumahnya beliau 11. Tapi ketika bersama yang lainnya bisa 20, bisa lebih. Bahkan dengan Ibnu Abbas bisa 13 gitu kan. Jadi melihat bagaimana keadaan makmumnya. Makanya nanti sunnahnya saat mulai imam akan menunaikan sholat, dia berbalik kepada makmum kan. Ini yang sering terjadi. Seakan-akan cuma formalitas saja. Ya, Abu Dawud nomor hadis 666. Aqimus shufuh wa hafu bainal manakib, gitu kan? Wala tadharu furjatin syaitan, gitu kan? Silakan rapatkan, luruskan safnya, ya, sejajarkan bahu-bahunya, kan? Tapi berhenti sampai di situ. Balik sholat, itu kurang tepat. Ya. Sebetulnya sunnahnya sambil menyatakan demikian, mengatur saf itu melihat siapa yang sholat, melihat. Ya. Pernah satu kali ada sahabat memimpin sholat, Anda bayangkan sholat maghrib dibacakan Al-Baqarah, maghrib Al-Baqarah, kan? Sampai selesai. Maka diadukan pada Rasulullah peristiwa itu. Ada yang keberatan. Dipanggil orangnya, kata Nabi, ya kamu jangan memberatkan pada orang-orang, pada khalayak, ya. Tut'ibun nas, jangan repotkan orang. Barangkali lihat kalimatnya, ada orang transit, ada orang yang tidak kuat berdiri lama. Jadi antum kalau jadi imam pun saat tarawih, kan, saat menunaikan qiyam, lihat ke belakang, lihat posisinya. Seperti apa makmumnya? Keadaannya bagaimana? Ya, sehingga sekiranya bisa diikuti dan bisa nyaman dalam keadaan itu. Ya. Jangan Anda misalnya kita ikutilah insya Allah seperti Nabi. Wah, rakaat pertama memang 11, ya, 1 rakaat 5 juz 4 halaman. Ya begitu salam paling makmumnya udah nggak ada deh. Berapa orang aja yang kuat. Itu kita sesuaikan. Saya pernah pimpin sholat di satu daerah, tidak perlu saya sebutkan ya, di Indonesia. Di kemudian sholat kusuf namanya, ya, sholat gerhana. Sholat gerhana kan 2 kali rukuk, 2 kali sujud ya. Di 4 kali baca surahnya. Di rukuk pertama, setelah baca surat, bangun lagi, ya kan? Fatihah, baca surat lagi, jadi 4 kali. Itu saya sampaikan dulu, kita ada suasana sholat gerhana, insya Allah ada pahala yang bisa kita dapatkan, jarang-jarang. Mau seperti Nabi persis atau mirip-mirip aja. Ya, hampir semua mengatakan, Ustaz seperti Nabi. Jadi mereka komunitas senang dengan sunnah Nabi, kami ingin seperti Nabi, kan? Yang terbaik. Baik, sebenarnya insya Allah kita coba lakukan, tapi saya mohon izin, ingin sampaikan info dulu sebelum kita mulai. Kalau ingin persis seperti Nabi, maka surat yang pertama yang akan kami baca itu Al-Baqarah sampai selesai. Yang kedua Ali Imran sampai selesai. Yang ketiga An-Nisa sampai selesai. Baru yang keempat Sabbih isma rabbikal a'la. Itu saya nggak minta lagi, rata-rata sudah angkat tangan. Ustaz mirip-mirip Nabi aja gitu. Jadi jangan pas deh. Maka sesuaikan ya, kadar kemampuan itu penting tuh dilihat. Jelas ya? Maka tolong antum catat tuh, diagendakan dari sekarang. Jadi kalau mau tarawih, ya malam pertama di mana kan sudah tahu sekarang. Ramadannya 30 malam. Kenapa Anda nggak buat sekarang, dari sekarang? Ya? Ya, daftar kegiatan Ramadan, tarawih pertama di mana, kedua di mana, imamnya si fulan, ya bagaimana istighfarnya, macam-macamnya, ya, dan seterusnya. Datang Sahih Bukhari, ada seorang datang kepada Nabi SAW. Dia mengatakan, Ya Rasulullah, ini ata'akhirani salat min ajli fulan yutilu bina. Ya Rasulullah, saya tidak mau salat berjamaah. Kenapa? Karena itu si fulan jadi imam terlalu lama. Gue banget ya. Saya tidak mau salat sama dia. Kenapa? Imam terlalu lama. Zaman Nabi sahabat imannya kayak apa? Tapi kalau kelamaan dia juga nggak mau ya. Maka kata Rasulullah SAW, marah waktu itu Rasulullah SAW marah. Sang perawi mengatakan, aku tidak pernah lihat Nabi marah seperti itu. Marah karena Allah Subhanahu Wa Taala. Kata Nabi SAW, Ya ayuhan nas, inna minkum munafirin. Wahai manusia sekalian, di antara kalian ada orang-orang yang munafir, membuat lari orang lain, menjauhkan orang dari agama Allah Subhanahu Wa Taala. Ayyukum ya umun nas, falyukhaffif. Barang siapa di antara kalian jadi imam, maka jangan lama-lamakan salatnya. Fa inna mi waraihi ad-dhaif wal kabir wal marid wa dzal hajah. Sungguhnya di belakang dia ada orang yang tua, ada orang yang lemah, ada orang yang sakit, ada orang punya keperluan. Orang punya keperluan. Kita misalnya di Jakarta dari Bekasi ke Jakarta mau kerja mungkin pada subuh langsung berangkat. Nah, kalau imamnya lama-lama gimana? Sementara si fulan yang mau kerja ini sebelum subuh sudah bangun, ke masjid sudah pakai pakaian dinas. Assalamualaikum, assalamualaikum, dia langsung cabut ya. Kalau bisa salam pertama di kanan, salam kedua sudah naik motor supaya nggak terlambat. Kalau bisa ya, karena dia harus segera menuju pekerjaan daripada terlambat. Nah ini imamnya
Qomat setengah jam berikutnya. Baru qomat. Habis itu baca panjang. Dia terlambat, dia gelisah. Salat sambil gelisah itu. Kita lihat situasi dan kondisi. Ada orang punya keperluan. Ada orang yang sakit. Ya, ada orang sebagian mereka menahan hadas. Ya, harusnya dia batalkan, dia tidak batal menahan hadas. Nah, orang sudah menahan hadas, menahan kentut ya, meskipun imamnya cepat dianggap lama. Yang salah bukan imamnya, dia yang salah, tapi dia lama sekali imam, padahal dia yang salah. Ya, ente batalin balik. Ini pernah terjadi kasus di zaman Nabi SAW tatkala Mu'adz bin Jabal salat Isya. Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu jadi imam salat Isya. Kemudian ternyata dia bacanya panjang, baca surat Al-Baqarah. Ternyata para sahabat yang jadi makmum mereka bekerja siang hari, mereka capek, pengin tidur, pengin istirahat. Ternyata imamnya baca surat apa? Al-Baqarah. Akhirnya ada seorang sahabat yang dia capek mungkin, Muawiyah lagi baca surat Al-Baqarah, dia salat sendiri, lanjutin sendiri. Assalamualaikum, assalamualaikum, pulang. Kelamaan imamnya. Akhirnya ada yang lapor, wahai Mu'adz, tadi ada satu orang dia lanjutin sendiri. Kata Mu'adz bin Jabal, itu orang munafik. Orang ini waktu dibilang munafik, dia tersinggung. Maka dia lapor kepada Nabi SAW, Mu'adz bilang saya munafik. Maka Nabi panggil Mu'adz bin Jabal. Mu'adz disalahkan oleh Nabi. Afattanun anta ya Mu'adz, kau bukan tukang bikin fitnah wahai Mu'adz. Jangan kau bikin orang lari daripada salat, orang malah salat berjamaah. Ya karena asalnya seorang kalau jadi imam falyukhaffif, hendaknya dia ringankan kata Nabi SAW. Adapun kalau dia salat sendiri, salat terserah, mau kaki bengkak, mau telinga bengkak, mau tangan bengkak terserah. Tapi kalau ente jadi imam, ente lihat kedudukan makmum di belakang, maka Nabi menegur, "Aina anta min sabbihisma rabbikal a'la wasyamsi wa duhaha." Ya dalam riwayat idza sama'un fatarat. Wahai Mu'adz, kenapa kau tidak baca surat Sabbihisma rabbikal a'la wasyamsi wa duhaha, dalam riwayat wa duha, dalam riwayat idza sama'un fatarat. Itu yang pantas dibaca dalam salat Isya. Jangan baca surat apa? Al-Baqarah. Jangan baca surat Al-Baqarah. Ini saya ingatkan kepada imam. Wahai imam sekalian, kalau antum jadi imam, ingat, antum jadi imam itu untuk salat buat makmum, bukan tempat murojaah jadi imam ya. Murojaah jadi imam baca satu surat, subhanallah. Orang di belakang gemetar ya. Rakaat pertama baca, ya kalau ente di pondok enggak ada masalah, ya, tapi orang terbiasa. Tapi kalau di masjid umum, rakaat pertama baca surat Al-Mulk dari awal sampai akhir, subhanallah. Rakaat kedua Nun wal Qalam dari awal sampai akhir. Ya orang tidak biasa ya. Saya pernah pergi ke suatu tempat, saya salat, kemudian salah seorang ikhwan jadi imam. Ya sudah saya jadi makmum. Ternyata dia baca surat satu sendiri rakaat pertama. Saya sih biasa, tapi saya, aduh gimana masyarakat nih? Setelah sholat saya ngomong sama temannya, itu gimana? Memang biasa gini. Iya Ustaz, itu yang kita nggak enak mau bilang sama dia. Bacaan terlalu lama. Sebagian orang itu kalau datang lihat dia langsung pulang ke rumah. karena kelamaan ya. Ya kalau bacanya misalnya enak seperti murotal Arab ya enggak apa-apa. Tapi kalau bacanya sudah nggak enak, panjang lagi, tersendat-sendat di tengah jalan, waduh ini bikin stres orang di belakang ya. Jadi Mu'adz bacanya kepanjangan. Akhirnya orang ini melanjutkan solat sendirian. Apakah Nabi menyalahkan orang ini? Jawabnya tidak. Dari sini para ulama mengambil faedah, kalau ada orang dalam kondisi terdesak, dia boleh memisahkan diri daripada imam. Boleh. Misalnya gimana? Misalnya dia solat, dia takut muntah nih. Kalau dia lanjutkan dia bakalan muntah, sudah kerasa ini. Dia nunggu imam masih lama, dia tahu imam ini lama. Maka kalau dia lanjutkan dia bakalan muntah, maka dia boleh selesaikan apa? Sendiri. Paham? Boleh. Contoh lagi misalnya dia sholat ternyata dia ngantuk berat. Sama seperti tadi. Yang meninggalkan Mu'adz, dia kan capek. Ya, tapi ini bukan tiap hari ya. Ini sesekali. Imamnya lama sholat sendiri. Tidak. Ini dalam kondisi tertentu. Ya. Maka dia boleh menyelesaikan sendiri, niatkan sholat sendiri. Bagaimana hukumnya membaca Fatihah dengan cepat dalam sholat tarawih? Allahu Akbar.
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Senapas. Sah apa tak sah? Sah. Bacaannya tak salah. Selama makharijul hurufnya, matnya, idghamnya, ikhfa'nya, qalqalahnya tak salah, maka membaca Fatihah satu napas sah. Tapi kalau menurut sunnah, maka berhenti setiap ayat. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Kalau menyambung namanya wasal, kalau potong-potong namanya waqaf. Selama bacaannya betul sah. Yang tidak sah itu kalau bacaan tak betul. Bismillahirrahmanirrahim. Amin. Macam makan goreng pisang angin. Entah apanya baca. Tidak ada tumaknina. Kalau toga hatta tatma'inna qa'iman. Tumaknina toga. Sami Allahu liman hamidah. Rabbana lakal hamdu mil'us samawati wa mil'ul ardi wa mil'u ma syi'ta min syai'in ba'd. Kalau ruku ada tumaknina, Allahu akbar. Subhana rabbiyal azimi wa bihamdi. Subhana rabbiyal azimi wa bihamdi. Subhana rabb. Tumaknina. Ikut ada tumaknina. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. Kau sembahyang apa kau? Tarawih artinya santai. Habis 2 rakaat toga, 4 rakaat santai. Tarwihah santai. Tarwihah santai. Tarawih solat yang ada duduk santai. Kalau masih bicara tumaknina, masalah sebenarnya. Masih bicara sholat yang cepat-cepat ya. Kenapa? Karena sholat ini munajat kepada Allah Azza wa Jalla. Seharusnya orang ketika bermunajat kepada Allah Jalla Jalaluh, dia benar-benar mengkosongkan diri dari kegiatan, fokus untuk memohon kepada Allah Azza wa Jalla dalam sholatnya. Maka kenapa Nabi SAW melarang orang itu untuk sholat isya ketika makan malam sudah disiapkan? Diselesaikan dulu makan malam. Demi menjaga sholat. Bukan udah sholat dulu, cepat-cepat ntar makan. Jangan. Karena tujuan sholat itu adalah menghadap kepada Allah Azza wa Jalla. Oleh karena itu ada orang-orang sholat yang Allah katakan fawailul lil musallin, celaka orang yang sholat. Maka saatnya umat Islam di berbagai penjuru dunia ini, khususnya di bulan Ramadan ini, untuk mengupgrade sholat mereka. Untuk naik levelnya. Lebih baik lagi. Lebih baik lagi. Karena semakin tua, kita semakin mendekat kepada kematian. Baik, bicara tumaknina. Ukuran tumaknina itu apa? Kalau kita membaca penjelasan para ulama, tumaknina itu adalah ketika tubuh kita atau dalam gerakan sholat itu kembali kepada tempatnya masing-masing. Jadi ketika engkau ruku, jadi semuanya sampai di tempat masing-masing, artinya tangan kita sudah memegang lutut kita, punggung kita sudah lurus ya, sesuai dengan sunnah Nabi SAW, pandangan kita kemana. Ketika itu dengan membaca doa ruku memulai subhana rabbiyal azimi, walaupun baca sekali, itu sudah dikatakan tumaknin.
salatnya sah. Ketika dia mengatakan sami Allahu liman hamidah, maka semua anggota tubuh harus kembali seperti tadi awal berdiri. Tenang. Setelah itu baru menuju ke ruku. Karena ada yang baru berdiri belum kembali dia langsung ruku. Sehingga tidak dikatakan tumak nina. Orang yang sholatnya nggak tumak nina termasuk rukun sholat. Maka sholatnya bisa tidak sah. Sebagaimana cerita orang yang sholat di hadapan Nabi SAW yang ditolak sama Nabi 3 kali dengan ucapannya sallallahu alaihi wasallam, salli fa innaka lam tusalli. Engkau sholat lagi, engkau belum sholat. Bayangkan dia dari takbir sampai assalamualaikum dia kerjakan, tapi Nabi alaihi salatu wasallam mengatakan salli fa innaka lam tusalli. Sholatlah engkau, sesungguhnya engkau belum sholat. Dan juga Nabi alaihi salatu wasallam mengatakan, innar rajula la yusalli salata 60 sana wa lam tuqbal lahu salat. Ada orang yang sholat selama 60 tahun dia sholat. 60 tahun dia sholat. Satu pun sholatnya tidak ada yang diterima. Satu. Nggak ada. Kenapa? Yutimmu ruku'ahu wa la yutimmu sujudahu. Yutimmu sujudahu wa la yutimmu ruku'ahu. Dia asal-asalan sholatnya. Ruku'nya sempurna. Sujudnya nggak sempurna. Yang penting dia gerak terus. Maka hendaklah kita berhati-hati.